Hari ini kita belajar mengenai arti penebusan dari bentuk mana. Arti penebusan dari bentuk mana. Yang pertama, minggu lalu kita telah lihat bersama-sama tentang arti dari mana itu. Dari sudut pandang sejarah penebusan memiliki makna apa? Oh, mana menunjuk kepada Yesus Kristus, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita masuk lebih detail lagi, ternyata mana ini memiliki bentuknya. Alkitab mendeskripsikannya dan kita akan pelajari hari ini mengenai bentuknya. Lebih lagi, apa sih arti? Ada makna apa lewat bentuk mana yang Alkitab berikan dengan detail? Baik, kita akan lihat bersama-sama mengenai hal ini. Kita akan baca terlebih dahulu bilangan bilangan 11 ayatnya yang ke-17. Bilangan 11 ayatnya yang ke-17. Oke, kita lihat dulu. Bilangan 11 ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Oke. Bilangan 11 ayat yang ke-7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Seperti damar bedola. Baik. Kalau kita lihat mengenai mana ini, ya, mana menunjuk kepada Yesus Kristus, ya, menunjuk kepada Yesus Kristus, dan kita bisa temukan itu di Yohanes 6 ayat 49 sampai 51. Dan kalau kita lihat em, ada rasa, ya, ada rasa dari mana ini, dikatakan rasanya itu seperti kue madu, ya, rasa kue madu, dan madu di dalam Alkitab menunjuk kepada firman Allah. Dan dikatakan juga rasanya itu seperti panganan yang digoreng. Panganan yang digoreng. Artinya ada minyak di situ. Ya, ada minyak. Dan minyak di dalam Alkitab menunjuk kepada Roh Kudus. Lebih lagi, ada cara untuk memakannya. Memakan mana itu. Itu menggilingnya dengan batu kilangan. Artinya itu hancur sampai jadi bubuk. Sampai nggak ada bentuk asal aslinya. Ya, bentuk aslinya. Ini menunjuk kepada hal eh, bagaimana Yesus Kristus itu mengosongkan dirinya. Dan yang kedua, dikatakan bahwa mana itu juga ditumbuk dalam lumpang, ya, dipukul-pukul. Kalau kita lihat Yesus Kristus di dalam dia menjalankan pekerjaan penebusan umat manusia, Yesus dipukul. Tidak ada bagian tubuh Yesus yang tidak ada lukanya. Nah, kemudian memasaknya dengan dalam periuk. Artinya hilang, ya, hilang dasarnya itu sudah sampai hilang gitu ya, bentuk dasarnya. Nah, ini bicara mengenai mati sepenuhnya, tetapi pada akhirnya Yesus bangkit. Yesus bangkit, ya. Nah, jadi kalau kita lihat pelajarannya bagi kita adalah kematian Yesus itu harus kita ingat oleh tubuh kita lewat gimana? Lewat mengikuti jejak Kristus. Nah, kita akan lihat mengenai bentuk mana. Bentuk mana? Ekspresi yang kita bisa lihat dalam Alkitab dikatakan mana itu ada sesuatu yang halus. Satu hal yang halus seperti embun beku katanya. Embun beku. Kita lihat di daun-daun gitu ya. Di pagi hari ada embun gitu ya. Tetapi beku katanya. Beku. Keluaran 16 ayat 14 ada itu. Keluaran 16 ayat 14. Kemudian dikatakan mana itu putih seperti ketumbar. Putih seperti ketumbar. Keluaran 16 ayat 31. Kemudian dalam pembacaan kita hari ini. Yang ketiga dikatakan mana itu seperti damar bedola. Damar bedola. Mari kita lihat satu persatu mengenai hal ini. Oke. Yang pertama, mana itu halus atau kecil? Mana itu halus atau kecil? Kita baca dulu. Keluaran 16 ayat 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik.
halus seperti embun beku di bumi. Nah, ini kata halus di sini dalam bahasa Ibrani adalah dak, yang memiliki arti kecil, tipis, halus. Ya, kecil, tipis, halus. Nah, apa yang diajarkan lewat bentuk ini? Arti penebusannya apa? Kalau kita lihat, yang pertama, Yesus dia menjalani kehidupan yang kecil. Kehidupan yang kecil. Maksudnya apa? Kalau kita lihat istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang zaman sekarang, ada sebutan rakyat kecil. Betul ya? Rakyat kecil. Artinya apa? Orang-orang yang tidak diperhatikan, kurang diperhatikan karena tidak ada yang bisa ditonjolkan. Gitu ya. Kehidupan sosial masyarakat yang dipandang rendah. Hidupnya pas-pasan, bahkan kekurangan. Inilah yang Yesus jalani. Seperti seperti mana yang halus, yang kecil, yang kecil. Kalau kita lihat gitu ya, di Mika 5 ayat 2 misalnya. Mika 5 ayat 2 dikatakan bahwa tentang kelahiran Yesus, Nabi Mika bernubuat, "Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda." Jadi Bethlehem Efrata itu yang terkecil katanya. Ya, yang terkecil. Yohanes 1 ayat 44 sampai 45 juga berbicara mengenai Yesus Kristus dari Nazaret. Nazaret di dalam ayat ini kalau kita lihat mengekspresikan bahwa Nazaret itu tidak ada yang baik yang berasal dari sana. Itu Nazaret itu tempat yang diremehkan. Orang-orang lemah itu kumpul di sana. Itu kampung orang-orang yang lemah. Sehingga bagaimana mungkin Mesias datang dari tempat yang lemah seperti itu? Ini yang membuat orang-orang memikirkan juga dan tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjalani kehidupan yang kecil. Ya, kehidupan yang kecil. Apalagi kalau kita lihat di Markus 6 ayat 3, Markus 6 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus adalah seorang tukang kayu. Tukang kayu loh. Bukan anak tukang kayu, tetapi dia sendiri seorang tukang kayu. Profesi yang dipandang remeh di zaman itu. Tetapi Yesus Kristus dia adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus adalah firman hidup itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Nah, kalau kita lihat di dalam eh, kedatangan kembali digambarkan juga sebagai gulungan kitab kecil yang terbuka. Ada kata kecil di sini. Kecil. Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Wahyu 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka di ayat yang kedua. Sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Jadi ada kitab kecil. Kitab yang apa yang tidak diperhatikan oleh orang-orang. Bibla Ridion bahasa Yunaninya. Tetapi kalau kita lihat meskipun gulungan kitab ini kecil, gulungan kitab kecil yang telah terbuka ini sangat penting dari sudut pandang sejarah penebusan karena gulungan kitab kecil inilah yang membawa keselamatan yang akan menyelamatkan dunia. Wahyu 10 ayat yang ke-11 dikatakan, maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Kalau kita baca di ayat yang ke-10, Wahyu 10 ayat 10, dikatakan Rasul Yohanes itu memakan kitab kecil itu. Memakan. Di mulutnya manis, di perutnya itu terasa pahit. Tetapi ada perintah yang diberikan kepada Rasul Yohanes setelah dia memakan gulungan kitab kecil yang terbuka ini. Apa perintahnya? Bernubuat lagi. Bernubuat lagi. Artinya apa? Ini bicara mengenai firman yang telah dinyatakan kepada kita, firman yang disingkapkan kepada kita harus apa? Harus sampaikan lagi. Harus disampaikan kembali. Kata lagi di sini di di dalam bahasa Yunani itu adalah palin. Palin. Artinya dalam hal waktu melakukannya lagi. Arti yang kedua itu menjadi baru. Menjadi baru. Kenapa penting? Karena
Dikatakan bahwa di Matius 24 ayat 14, Matius 24 ayatnya yang ke-14, bahwa Injil Kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian, barulah tiba kesudahan. Jadi Injil harus tersebar terlebih dahulu. Kalau enggak akan selesai. Ya, seperti ini. Makanya setiap kali kita mempelajari firman Tuhan, seperti hari ini, kita datang beribadah di hari Tuhan, ya, em, firman Tuhan itu harus menjadi baru di dalam kita. Harus menjadi baru di dalam kita. Jadi nanti ke depannya ketika ibu belajar lagi mengenai pelajaran tentang ini, pernah mendengar, nanti belajar lagi terus merasa bahwa oh ya saya sudah pernah dengar mengenai hal ini. Tetapi berbeda ketika kita dengar pertama kali dan dengar untuk kedua kali itu berbeda. Pemahaman kita akan lebih lebih bertumbuh. Makanya dikatakan menjadi baru, ya, menjadi baru. Firman yang disampaikan kepada kita harusnya menjadi baru bagi kita. Firman itu menjadi baru bagi kita. Lebih lagi firman itu menjadikan kita baru, memperbaharui kita. Ya, memang ada. Saya pernah pergi ke eh, bikin seminar di daerah Lampung, kemudian diceritakan bahwa, aduh, ini ada jemaat yang udah nggak mau lagi datang ke gereja. Gara-gara apa? Gara-gara pendetanya khotbah itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi mereka sangat bersyukur ketika diadakan seminar dan ada buku-buku sejarah penebusan yang sangat membantu mereka dalam mempersiapkan firman Tuhan, makanan rohani untuk jemaat-jemaat mereka. Kenapa? Karena gembala ada tugas untuk apa? Untuk memberi makan domba-dombanya. Jadi seperti ini, ya. Kemudian, jadi mana itu yang pertama, mana itu bentuknya kecil, ya, kecil, halus atau kecil. Yang kedua, mana itu seperti sisik, seperti sisik. Keluaran 16 ayat 14 dikatakan, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Kata sisik di sini bahasa Ibrani-nya adalah kaspas. Kaspas artinya lapisan yang dilepas. Lapisan yang dilepas, ya. Jadi kalau kita bisa bayangin, bayangin kayak lagi bersihin ikan, ada sisiknya kan? Nah, ketika itu dilepas, baru kelihatan kulit aslinya sama dagingnya kan, baru ketemu. Nah, kayak gitu. Nah, apa arti penebusannya? Apa maknanya? Karena mana ini menunjuk kepada Yesus Kristus kan? Yesus, ya, Yesus ini dia adalah Tuhan Allah sendiri. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan dan firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus ini adalah firman yang dinyatakan. Yesus itu dinyatakan kepada kita. Lebih lagi kalau kita lihat, ya, kita lihat bukan hanya Yesus yang dinyatakan kepada kita, tetapi Yesus Kristus dia menyatakan firman kepada manusia. Yesus sendiri dinyatakan, ya. Kemudian apa? Firman itu dinyatakan. Kalau kita lihat Yesus, dia manusia kan? Dia manusia. Orang-orang melihat dia manusia, sama seperti ya semua orang. Akan tetapi ketika mengupas dan mengupas, melepas lapisan-lapisan dari Yesus, pada akhirnya bisa mengenal, oh dia ini Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang telah dijanjikan, dialah Mesias. Dialah juru selamat. Yesus Kristus. Ya. Tetapi ketika Yesus itu dinyatakan kepada umat manusia, atau Yesus menyatakan dirinya kepada manusia, ternyata apa? Semakin mengupas Yesus Kristus itu, ternyata dia sendiri adalah firman Allah.
Dia adalah firman hidup, wujud nyata dari firman, ya, firman Allah. Makanya ketika Yesus datang, ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Yesus ada bicara bahwa apa? Sebenarnya masih banyak yang mau disampaikan, tetapi belum bisa disampaikan, belum bisa. Ya, harus berkata-kata dalam bentuk kiasan katanya. Kalau kita baca di Yohanes 16 ayat 25, Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi Yesus datang, dia ingin menyampaikan kehendak Bapa, firman Bapa, tetapi yang dia sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Nah, akan tiba waktunya dia akan datang dan berbicara dengan terus terang mengenai siapa? Mengenai Bapa. Terus terang. Wahyu 22 ayat 10. Wahyu 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memutaraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi semakin hari akhir itu mendekat, firman Tuhan itu akan dilepas satu persatu lapisannya. Artinya apa? Artinya firman di dalam Alkitab itu akan semakin nyata dan semakin nyata apa makna yang sebenarnya. Ini Wahyu 10 ayat 2. Wahyu 10 ayat 2 dikatakan kitab kecil itu adalah kitab kecil yang telah terbuka, ya, telah terbuka. Wahyu 10 ayat 1 sampai 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Kata terbuka di sini artinya apa? Bicara dengan bebas. Artinya membuka. Anoigo bahasa Yunaninya. Jadi firman ini pada akhirnya tidak akan ditutupi tetapi akan dinyatakan dengan terus terang. Akan dinyatakan dan terus terang. Matius 13 ayat 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka, anoigo, bicara dengan bebas. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia yang dijadikan. Jadi di sini kita bisa lihat hal-hal yang tersembunyi sebelumnya itu dibuka oleh Yesus. Dibuka oleh Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan di Efesus 3 ayat 9 sampai 10, Wahyu 3, Efesus 3 ayat 9 sampai 10, Rasul Paulus katakan bahwa rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad itu sedang dinyatakan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana itu dinyatakan? Dinyatakan lewat gereja. Lewat gereja Tuhan. Karena di gereja lah penyelenggaraan rahasia dari Allah itu akan dinyatakan. Akan dinyatakan. Makanya kita harus senantiasa berdoa supaya firman terus dibukakan, terus disingkapkan. Supaya banyak gereja Tuhan pun bisa memahami firman Tuhan dengan tepat, dengan benar, dan bisa menyampaikannya lagi, menyingkapkannya lagi kepada semua jemaat Tuhan. Pada akhirnya orang-orang anak-anak Tuhan semua akan memahami dengan jelas. Ya. Jadi yang ketiga kita akan lihat. Kita akan lihat yang ketiga. Yang ketiga dikatakan mana itu seperti ketumbar katanya. Seperti ketumbar. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar. Ini ketumbar. Kalau kita lihat ketumbar seperti ini gitu ya. Kecil sekali. Tapi dia bisa ketika biji ini bertunas, jadi ditanam bertunas, bisa tumbuh bisa sampai 60 cm. Artinya apa? Artinya ada kekuatan hidup. Ada kekuatan hidup. Ketika bicara tentang mana ini bicara tentang Yesus Kristus. Mana ini bicara tentang firman Kristus. Artinya apa? Di dalam firman itu ada kekuatan hidup. Makanya Ibrani 4 ayat 12 dikatakan apa? Ibrani 4 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah itu
hidup, ada kekuatan hidup. Seperti ketumbar. Arti penebusannya apa? Bagaimana ini menunjuk kepada Yesus Kristus? Yesus adalah hidup itu sendiri. Yohanes 1 ayat 3 sampai 4. Di dalam dia ada terang, di dalam terang itu ada hidup, katanya. Ada hidup, ada terang bagi umat manusia. Firman Allah, Yesus Kristus, di dalam dia ada hidup. Makanya ketika Yesus berbicara, Lazarus keluarlah. Firman Yesus itu ada hidup dan membangkitkan Lazarus. Sudah mati. Orang sudah mati. Yesus bilang apa? Dia akan hidup. Orang-orang tertawa, tetapi anak muda itu bangkit lagi. Dia hidup. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Di dalam perkataan Yesus Kristus ada hidup, ada roh. Ya, ada roh dan ada hidup. Perkataan Yesus, ada roh dan hidup. Kemudian arti penebusan dari eh, mana bentuknya seperti ketumbar, arti penebusan yang kedua itu adalah hidup Yesus dinyatakan di atas kayu salib. Hidup Yesus dinyatakan di atas kayu salib. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di atas kayu salib, Yesus Kristus mencurahkan darahnya. Imamat 17 ayat 11 dan ayat 14 dikatakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Makanya darah yang tercurah itu yang akan mengadakan pendamaian. Nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa. Untuk memperoleh hidup, maka harus dikorbankan hidup itu. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Untuk apa katanya? Diberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian. Ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab aku telah berfirman kepada orang Israel. Gitu ya. Jadi maksudnya apa ini? Ketumbar ini menunjuk kepada kekuatan hidup. Betul ya? Kekuatan hidup. Artinya darah di atas kayu salib memiliki kekuatan hidup, memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Ini yang percaya. Dan darah Kristus itu dengan iman masih ada sampai hari ini. Betul ya? Masih ada sampai hari ini. Itu sebabnya kita harus memegang darah Kristus sampai akhir. Karena di dalam darah itulah ada kekuatan hidup. Nah, mengenai ketumbar ini di dalam bahasa Ibrani itu adalah zera, zera gad, zera gad. Ya, ketumbar bahasa Ibrani adalah zera gad. Zera artinya benih, ya, benih atau anak-anak. Maka gad ini, ya, gad ini bicara tentang ditekan. Artinya benih yang ditekan, ya, benih yang ditekan. Zera gad artinya benih yang ditekan. Maka kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus dia adalah benih yang dimaksud. Dia adalah keturunan perempuan yang dijanjikan. Dia adalah Mesias. Tetapi Mesias ini ditekan, dianiaya sampai darahnya tercurah. Tetapi darahnya memberi kita hidup yang kekal. Oke. Ini mengenai ketumbar. Jadi coba kita ingat lagi. Yang pertama, mana itu bentuknya kecil atau halus. Yang kedua, ada seperti sisik. Yang ketiga, seperti ketumbar. Yang keempat, mana itu berwarna putih. Berwarna putih. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih. Bahasa Ibrani dari putih adalah lavan. Lavan, putih atau putih cerah. Putih atau putih cerah. Jadi bukan putih yang biasa, tapi yang cerah katanya. Kalau kita lihat arti penebusannya apa? Makna penebusannya apa? Yesus itu putih.
tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kata Lavan ini, ya, ini kan bahasa Ibrani Lavan. Ketika Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kata Lavan putih ini itu diterjemahkan menggunakan bahasa Yunani atau kata Yunani leukos. Ya, leukos. Leukos. Ini menunjuk kepada apa? Contoh di Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa. Sangat mulia, sangat cerah. Wahyu 1 ayat 14. Rambutnya putih katanya. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih. Bulu yang putih meta. Jadi sangat cerah, sangat putih. Menunjuk kepada tidak ada dosa. Yesus tidak ada dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus tidak ada dosa. Ya. Maka Yesus yang tidak ada dosa ini, jika kita adalah pengikutnya, maka kita pun tidak boleh ada dosa. Wahyu 3 ayat 5, pasal 7 ayat 9, dan Wahyu 7 ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14. Maka kalau kita lihat ketika ketika kita datang di hadapan Tuhan, bertobat, mengaku setiap dosa kita, sungguh-sungguh memohonkan belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, maka dosa yang merah bagaikan kirmizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Putih seperti bulu domba. Itu sebabnya kita harus mencuci jubah kita putih bersih. Caranya gimana? Kita cuci untuk jadi jubah kita itu untuk menjadi putih bersih, kita perlu cuci. Tetapi Alkitab bilang cuciannya harus khusus. Wahyu 19 ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Yang putih bersih katanya. Ya, yang putih bersih. Di Wahyu 7 ayat 13 sampai 14, khususnya ayat yang ke-14 dikatakan, mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di dalam darah anak domba. Bayangkan, supaya kita jadi putih bersih katanya harus dicuci dengan darah anak domba. Kalau baju kita warna putih, kita cuci dengan darah, jadi warna apa tuh baju? Merah kan? Tetapi luar biasa, ketika kita, jubah kita dicuci dengan darah anak domba, kita akan menjadi putih bersih. Nah, jadi kita perlu membasuh diri kita di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Kita menggunakan, pada akhirnya kita akan mengenakan pakaian yang lenan, halus, yang putih bersih. Yang putih bersih. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengudusan diri. Pengudusan diri. Kita perlu untuk melatih pengudusan diri. Nah, mana itu seperti damar bedola katanya. Mananya seperti damar bedola. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Ya ini, bedolah. Ya, bedolah. Artinya cerah, transparan. Arti lainnya seperti amber atau batu berharga. Batu berharga. Nah, apa arti penebusannya? Ya, apa arti penebusannya? Bedolah ini seperti batu amber. Batu amber ini sebuah batu yang berharga. Itu sangat cerah batunya, sangat-sangat cerah. Tembus pandang, cerah, gitu kan? Batu yang berharga. Ini memperlihatkan apa? Mana itu menubuatkan keagungan atau kemuliaan dari Yesus. Keagungan atau kemuliaan dari Yesus. Kolose 2 ayat 3, Matius 13 ayat 44. Ya. Di dunia ini kalau kita lihat apakah hal yang berharga yang kita miliki? Ya, apa hal berharga yang kita miliki? Dibanding itu semua, Yesus Kristus adalah hal yang paling berharga. Firman Tuhan merupakan hal yang sangat-sangat berharga, sangat mulia, tiada bandingnya.
Ya, makanya kita harus menghargai Yesus Kristus. Kita harus menghargai firman Tuhan. Yang kedua, mana itu seperti damar bedola, artinya kita harus mengikuti kecerahan dari Yesus Kristus. Kecerahan dari Yesus Kristus. Matius 23 ayat 25 sampai 28. 23 sampai 28. Di sini Yesus Kristus membandingkan, dia mengungkapkan seperti apakah orang-orang Farisi di zaman itu. Orang-orang Farisi itu penuh dengan kemunafikan. Luar dan dalam itu beda. Jangan seperti itu katanya. Jangan seperti mereka. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yang di sorga. Ya. Jadi luar dan dalam harus sama. Bukan berarti kita kalau misalnya sifatnya pemarah ya kita marah setiap hari gitu. Ya kan harus sama. Saya memang pemarah, saya memang suka kata-katain orang, saya memang suka bicara mengenai hal yang jelek tentang orang yang lain, ya berarti saya jujur dong. Berarti saya cerah, saya transparan seperti Yesus. Ah, ini salah paham kalau seperti ini. Artinya apa? Artinya, lihat di sini, terangmu bercahaya. Terang yang seperti apa yang bercahaya? Ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa. Ini perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa. Itu adalah perbuatan terang yang bercahaya. Jika seperti tadi yang keluar hanyalah duri, maka itu bukan terang yang bercahaya. Itu merupakan apa? Gelap yang menyesatkan. Ini. Jadi kita perlu mengikuti jejak Kristus. Kita harus menampakkan terang kita lewat apa? Lewat perbuatan baik kita dan lewat tindakan kita memuliakan Allah Bapa hari demi hari. Jadi kiranya hari ini kita pun bisa seperti mengikuti jejak Yesus Kristus. Seperti mana? Ya, mana itu? Seperti apa? Mana itu? Kecil dan halus. Terus apa? Seperti sisik dan warna putih, gitu ya, putih seperti ketumbar, putih seperti damar bedola. Ya. Dengan demikian, pada akhirnya kita semua menjadi orang-orang yang menang. Siapakah orang-orang yang menang? Mereka adalah orang-orang yang telah mencuci bersih jubah mereka di dalam darah anak domba. Dengan demikian kita bisa menerima berkat dan kasih karunia dari Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya.